Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali membahas mengenai BingX, ya, terutama untuk copy trade mereka, ya. Nah, jadi apa saja yang kita bisa lakukan, dan kalau lu punya skill sebagai seorang trader, bisa nggak lu profit dari copy tradingnya BingX? Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali membahas mengenai BingX. Dan seperti yang kalian tahu, BingX ini salah satu platform exchanger yang cukup terkenal di Indonesia dan cukup banyak yang pakai, terutama untuk derivatif trade mereka, ya. Nah, tetapi walaupun seperti itu, yang gue suka dari BingX ini, dia bisa dipakai atau cocok untuk dipakai oleh semua orang, ya. Mulai dari yang super newbie, yang masih bingung lihat chart, nggak ngerti apa itu RSI, nggak ngerti apa itu candle, dan di waktu bersamaan juga cocok untuk orang yang sangat expert, bahkan saking expertnya sampai mungkin SOP-nya sudah sangat bagus dan lu pede untuk bisa di-apply-kan ke copy trade, ya, dan tentunya vice versa juga. Buat lu yang mungkin masih belum punya pengalaman dan pengen memiliki yield yang sama dengan orang-orang yang sudah berpengalaman dan punya track record, bisa juga lu menggunakan copy trade mereka. Ya, jadi untung buat dua-duanya nih. Buat yang expert bisa apply jadi tradernya, jadi expert trader. Dan buat kalian yang mungkin masih belum punya pengalaman, bisa mengcopy trading dari para expert traders, ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu adalah yang untuk super newbie dulu, yaitu adalah buy crypto. Nah, ini simpelnya adalah seperti fiat gateway, dan lo bisa gunakan untuk DCA murni. Nah, tentunya ada beberapa orang yang masih newbie, itu mungkin terintimidasi dengan melihat chart yang terlalu banyak, wah, indicators dan lain-lain ya. Nah, karena seperti itu, ujung-ujungnya jadi nggak mulai-mulai untuk DCA. Nah, buat kalian yang nggak mau pusing melihat banyak chart dan seterusnya, hanya ingin averaging saja, kesannya seminggu sekali atau sebulan sekali averaging. Nah, bisa menggunakan fiat gateway dari BingX. Lu bisa pilih, bisa BTC, ETH, dan lain-lain. Ya, tinggal lu masukkan saja amount-nya, pilih fiatnya apa, bisa IDR, bisa USD, Australian Dollar, dan lain-lain. Ya, intinya kita bisa mulai DCA tanpa pusing-pusing melihat chart. Nah, selanjutnya yang selain dari itu yang gue suka juga dari BingX ini, cukup banyak orang-orang yang mulai pengen apa ya, tadinya mereka spot trader dan mungkin lebih ke main DCA jangka panjang ya, atau swing trade. Nah, tapi mulai tertarik untuk bermain futures. Tetapi sedikit takut melihat banyak cerita orang-orang yang terkena likuidasi, ya, hilang bisa sampai puluhan sampai ratusan juta. Nah, tentunya hal itu bisa dihindari. Caranya gimana? Caranya menggunakan demo trade atau demo account dari BingX. Nah, ini bisa dibilang kayaknya salah satu exchanger pertama yang gue lihat yang menyediakan demo trading. Ya, spesifiknya exchanger ya, bukan broker. Karena rata-rata exchanger lain nggak memberikan demo trading. Sekarang mulai ada beberapa yang mengikuti. Nah, ini jadi salah satu, ya bisa dibilang mungkin pionir lah. Pionir untuk membuat demo trading. Jadi buat lo yang mulai mau transisi nih dari spot trader ya atau pure DCA, lo bisa mulai geser ke futures market dengan cara demo trading dulu. Kalau sudah ketemu SOP yang tepat, udah pede, baru pelan-pelan kalian bisa mulai derivatif trading secara real, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya kita akan lebih fokus ke copy trade-nya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke versi futures-nya. Overall cukup mirip ya, tetapi perbedaannya di sini ada satu bagan ya, yang disebut sebagai risk. Nah, di sini ada level-levelnya ya, sama kayak lu beli itulah keripik ya, ada level 1 sampai level 5. Tapi perbedaannya ini bukan masalah pedas nggak pedas, tapi masalah resiko ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa trader yang resikonya masuknya ke kategori 1. Nah, ini dikategorikan oleh BingX sendiri. Jadi, dilihat dari drawdown dia, dilihat dari cara trading dia mengambil resiko sebesar apa, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan ambil contoh salah satunya adalah si Nelso. Nah, si Nelso ini trading di Binance ya, dan dia hanya ya trading di futures. Kita ambil contoh lebih detailnya di sini ya. Sebenarnya kalau kita lihat not bad ya, not bad. Dia itu secara ROI 30 hari terakhir itu adalah 34,47%. Berarti per hari itu lebih dari 1%. Kalau lu bandingin sama indeks-indeks saham dan lain-lain, otomatis jauh lebih kecil indeks saham ya. Nah, untuk di sini kita bisa lihat resikonya dia masuknya ke level 2. Total copiers dia atau orang yang mengcopy trade dia itu di 477, dan aset dia atau account aset dia itu di 20.670. Dia si copiers profitnya sudah mencapai 7.000 USD
ya. Nah, di sini bisa dibilang detail dan bisa dibilang cenderung lebih detail dibandingkan dengan berbagai macam platform-platform copy trade lain yang ada di exchanger lain tentunya ya. Jadi ini yang gue suka. Kita bisa lihat ROI, lalu cumulative PNL, account asset, dan seterusnya ya. Nah, selain itu juga kita bisa lihat win rate ratio dia tinggi banget ya, 93,26%. Berarti dari semua total trade dia hanya salah 7% atau bahkan kurang ya, 6, something persen ya. Lalu kalau kita di sini average profit dia itu di 10,64% ya, dan average loss dia di minus 4,08%. Jadi lagi-lagi di sini sangat detail ya. Ini salah satu contohnya si Nelso. Nah, kita ambil lagi di sini tuh namanya si Big Mouth ya. Nah, si Big Mouth ini masuknya ke trader yang resiko tinggi. Tapi kalau perhatikan ROI-nya juga tinggi. Jadi lagi-lagi ya, trader yang mengambil resiko lebih tinggi biasanya secara ROI akan lebih besar ya. Kita ambil contoh si Big Mouth, dia itu followernya sudah mencapai 3.987 ya, berarti cukup populer apalagi kalau dibandingkan si Nelso. Nelso itu baru berapa? 1.500-an ya. Dan kalau kita lihat juga di sini ROI 30 hari terakhir dia 563%. Cumulative earning dia $105. Nah, kalau kita lihat di sini account aset dia lebih kecil ya dibandingkan dengan si Nelso. Nelso itu kan 20.000 nih. Nah, ini penting. Kenapa? Karena dia akan mengambil resiko atau ambil posisi sesuai dengan account aset dia. Jadi kalau lo mau trading di sini atau mau tepatnya copy trade, pastikan dulu account asetnya mirip-mirip. Ya, jangan kesannya lu follow satu account yang asetnya 20.000 tapi pakai $100. Itu kemungkinan lu kena likuidasi tinggi ya. Nah, untuk di sini ya, ini di $1.200 saja. Jadi bisa dibilang jauh lebih mudah lah buat diikuti. Tapi sekali lagi, masuknya ini lebih cenderung ke high risk ya. Dan total profit yang sudah dihasilkan oleh si Big Mouth ini untuk para kopiernya itu sudah mencapai 16.500 USD. Ya, jadi udah berkali-kali lipat, kasarnya ya, sudah 16 kali lipat dari account aset dia ya. Dan kalau kita lihat di sini, kumulatif copiers dia itu mencapai di 3.277 ya, dengan win ratio yang sangat tinggi di 99,5%. Dan dari 204 transaksi, hanya satu saja losing trade ya. Average profit dia 20,35%, average loss dia minus 1,1%. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali data yang kita bisa pertimbangkan. Nah, ini cukup berbeda dibandingkan dengan beberapa copy trade platform lain yang seringkali terlalu dikit datanya ya. Di sini lo bisa lihat dari berbagai macam sisi ya, dari current position dia apa saja, lalu trade history dia seperti apa, dan seterusnya ya. Copiers dia juga profitnya seperti apa ya. Nah, jadi itu yang gua suka dari sini. Nah, selanjutnya tinggal yang kita harus perhatikan adalah resiko, karena walaupun sekarang si Big Mouth ini secara bisa dibilang ya secara data dia bagus ya, secara data dia bagus, tetapi kita nggak pernah tahu apakah dia akan selalu bagus atau tidak ya. For now 204 trade hanya kalah sekali, tapi ya kita nggak tahu 100 ke depan seperti apa. Nah, maka dari itu mereka tetap kasih si Big Mouth ini menjadi resiko level 5. Jadi buat lu yang cenderung mungkin secara risk tolerance yang nggak terlalu tinggi, ya jangan diambil ya. Kita bisa coba cari trader lain. Nah, salah satu contohnya kita ambil di sini si ADA. Nah, si ADA ini mungkin kalau lu ngelihat secara ROI-nya, wah kok nggak terlalu besar ya, 120 hari terakhir cuma 18%. Tapi lagi-lagi kalau dibandingkan dengan S&P 500, Dow Jones, dan lain-lain, ini cukup besar. Ya, coba kita bahas. Jadi kita bisa lihat si ADA ini followernya di 1.200 lah kalau kita buletin. Dan kalau kita lihat di sini dia ROI 180 hari ke belakang itu 18,67%, kumulatif earning dia 537, account aset 3.000 USD. Sekali lagi gue ingatkan, kalau mau copy untuk yang futures ya, pastikan ya minimal mirip-mirip atau dekat-dekat dengan account aset si bukan copier tapi si master tradernya ya. Kalau berbeda jauh, ada probability lo bisa lebih gampang kena likuidasi ya. Kalau kita di sini copiers dia hanya ber-80, mungkin lagi-lagi karena secara ROI-nya nggak ekstrim besar. Tapi kalau kita lihat, dia bisa dibilang cukup lebih sedikit mengambil resiko ya. Nah, jadi lagi-lagi di sini bisa komplit sesuai dengan yang lo inginkan ya. Nah, mungkin kalau lo buat yang medium risk nih di tengah-tengah, lo nggak terlalu high risk ya, nggak terlalu juga konservatif, lo bisa ambil contohnya di sini si
Kita ambil di sini ya, yang nomor 3, yang bisa dibilang range-nya 3 lah, ya si ini nih. Sayangnya gue nggak bisa baca namanya apa, itu soalnya pakai ini ya, pakai Hanzi. Nah, kalau kita lihat di sini, dia followersnya di 1.700-an. Dan secara ROI 30 hari terakhir itu 106%. Ya, jadi nggak kecil banget kayak si Ida, tapi nggak sampai sefantastis si siapa si Big Mouth ya. Nah, kalau kita di sini dia account asetnya $523. Ini juga mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan buat lo mengcopy. Kalau terlalu gede, ya lo mungkin bisa cari account-account yang nggak terlalu gede lah secara asetnya. Dan kalau kita lihat di sini secara copier profitnya sudah lebih dari 45.000 USD, nyaris 46.000. Berarti sudah sangat besar ya secara overallnya. Dan copiersnya mencapai dari 535. Untuk risknya series level 3 atau di menengah lah kesannya ya. Lalu cumulative copiersnya mencapai di 1.347. Win ratio-nya 82%. Lagi-lagi 80 cukup bagus ya. Dari total transaction sudah 1.435. Berarti jangka dia sudah jauh lebih panjang ya. Dia sudah trade selama berapa lama berarti ini ya? Ya udah cukup lama lah ya. Dan seterusnya. Nah, jadi lagi-lagi seperti yang gue bilang bisa disesuaikan dengan resiko profil kita ya. Jadi buat lo yang tertarik sekali lagi gampang dengan cara lo bisa buka akun. Buat lo yang belum punya bisa cek link referral kita di bawah. Setelah itu tinggal lo copy trader yang paling cocok dengan risk profile lo. Oke, tadi kita ngomongin dari perspektif orang yang mengcopy trade. Nah, sekarang kalau lo pengen jadi expert tradernya bisa atau enggak? Tentunya bisa ya. Apalagi kalau lo mungkin sudah merasa, wah, gue udah cukup lama nih dalam dunia trading. Gue udah punya satu SOP yang bagus ya, SOP yang sudah terbukti. Dan ya bisa dibilang profit konsisten. Lo bisa pertimbangkan untuk menjadi master trader di BingX. Dan lo bisa mendapatkan 8-10% profit share untuk trading yang lo sharingkan di sini. Ya, jadi lagi-lagi daripada lo trading sendiri ya, lo kesannya bisa bagi-bagi berkat ke orang-orang yang bisa mengcopy lo di sini. Ya, dan tentunya akan kurang lebih juga punya ya bisa dibilang inilah punya akun yang seperti ini. Lo akan diperlihatkan seberapa besar ROI lo dan lain-lain ya. Oke, nah caranya seperti apa? Caranya gampang. Yang pertama, lo masukkan screenshot dari 30 hari terakhir trading lo. Ya, kalau bagus datanya tentunya akan diterima. Lalu lo masukkan juga Telegram ID atau email. Lagi-lagi ini untuk urusan verifikasi ya. Lalu masukkan juga social media account, bisa TradingView, bisa Twitter, bisa juga Facebook ya. Dan selanjutnya juga kalian bisa screenshot social media copiers juga up to 3 images. Dan setelah itu akan ada notice dan agreement lah. Yang pertama, lu nanti akan set up avatar, nickname, dan profile lu. Dan juga setelah itu, lu harus memiliki akun ya otomatis di sini. Kalau nggak ya lu nggak bisa di-copy juga. Dan juga jangan mengcopy trader lain apabila lo sedang applying untuk menjadi seorang trader di sini. Karena kalau mengcopy trader lain, maka aplikasi lo akan dianggap fail. Dan juga trader tidak diperbolehkan untuk mengcopy order dari berbagai macam trader lain juga. Yang tentunya itu akan membuat approval kalian digagalkan. Ya. Dan setelah itu juga ada copy trading agreement juga di sini. Jadi buat lo yang tertarik, monggo bisa nanti masuk ke bagian copy tradingnya, lalu kalian klik apply to be a trader dan baca spesifiknya seperti apa. Ya, klik OK dan submit. As easy as that. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tentunya kalau lu memang memang jago banget, nanti juga akan ada disebutnya weekly traders report lah kesannya ya. Top trader nih akan dipajang di sini ya, win ratio-nya tinggi, lalu ROI-nya tinggi, lo bisa dibilang lu akan diiklankan oleh BingX ya. Jadi kalau memang lu benar-benar memiliki skill yang tinggi, silakan kalian bisa daftar untuk menjadi expert trader di BingX. Jadi untung kiri kanan nih ya. Buat lu yang ngerasa bahwa aduh gua masih belum punya skill yang cukup untuk trading sendiri, lu bisa mengcopy orang-orang yang sudah expert. Di waktu yang bersamaan, orang yang sudah expert bisa juga diuntungkan dari bagi hasil orang-orang yang mengcopy trade lu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video BingX kita pada hari ini. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, BingX ini yang gue suka salah satunya adalah dia newbie friendly. Ya, seringkali exchanger itu antara newbie friendly atau sekalian malah enggak sama sekali, gitu ya. Nah di sini mereka ada pilihan untuk langsung buy crypto secara simple. Jadi buat lo yang pengen DCA murni bisa, buat lo yang pengen lebih technical analysis dan lain-lain pun bisa. Ya, dan sekali lagi juga menguntungkan buat lo yang mungkin pengen copy trade, pengen mengcopy orang-orang yang mungkin sudah lebih expert di bidangnya. Dan juga buat lo yang merasa sudah expert, bisa juga apply as a trader di BingX. Jadi sama-sama menguntungkan. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini. Di
di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.